Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengingat Allah itu dengan menjalankan syariatnya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, menyebut nama-namanya. Itu kita mengingat Allah. Kemudian Allah akan ingat kepada kita dengan banyak hal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan. Dan salah satu nikmat yang wajib kita syukuri saat ini adalah ketika Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Ini nikmat yang tentu luar biasa sekali. Tidak mungkin kemudian kita remehkan, tidak mungkin kita lupakan begitu saja. Apalagi ada perintah dari Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, untuk senantiasa menceritakan nikmat yang Allah beri dalam rangka istisyar, supaya keroso nikmat itu ada. Maka di dalam riwayat yang lain dikatakan Allah itu senang apabila nikmatnya itu tampak dalam diri seorang hamba. Artinya yang pantas, kalau pakai baju yang pantas, kalau punya rumah yang pantas, ketika memang Allah takdirkan kita memiliki rezeki yang cukup. Itu Allah senang ketika rezeki tersebut memang kelihatan dan tampak dalam kehidupan seorang hamba. Maka dengan itu Allah melanjutkan di dalam ayat yang lainnya, subhanahu wa ta'ala, fadhkuruni adhkurkum. Ini perintah, hukumnya wajib. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku, yaitu Allah, akan ingat kepadamu. Salah satu pindah ke sini biar nutupi mic-nya. Monggo Mas. Ya, antum duduk seperti posisinya Mbak tadi. Sip. Itu cara ngatur sound begitu. Sip. Agak maju dikit. Ya, ngadep ke sana. Jazakallah khair. Aman Mas, tidak masuk kamera Mas. Sorry, jujur agak dikit. Sip, matur suwun. Maka ya, memang begini Mbak, rote dunia personan, tanya itu, ngeluh dia. Ilmu baru ya. Jadi kalau udah mulai ngung gitu, pasang satu orang aman. Karena ada efeknya itu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat yang lainnya, fadhkuruni adhkurkum. Wajib untuk kita senantiasa ingat kepada Allah. Tujuannya apa? Agar Allah mengingat kita. Kita mengingat Allah itu dengan menjalankan syariatnya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, menyebut nama-namanya. Itu kita mengingat Allah. Kemudian Allah akan ingat kepada kita dengan banyak hal. Pertolongannya, bimbingannya, rahmatnya, keberkahannya, ampunannya. Itulah bagaimana Allah mengingat kita. Sehingga tidak pernah rugi orang yang senantiasa ingat kepada Allah di dalam kehidupannya. Washkuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan sampai kalian kufur. Ketika ayat ini berkaitan antara zikir dengan syukur, maka artinya orang yang bersyukur itu tidak akan pernah lupa kepada Allah. Karena orang yang lupa kepada Allah biasanya endingnya sombong. Orang yang lupa kepada Allah endingnya apa? Sombong. Qarun lupa kepada Allah, sombong. Fir'aun tidak kenal dengan Allah, sombong. Nah, maka setiap manusia di dunia ini ketika mereka mengenal Allah dan mereka yakin mereka mendapatkan semua kenikmatan dari Allah, disebutkan nikmatnya tampak di dalam kehidupannya, digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah setiap langkah yang kita lalui dengan nikmat Allah tadi yang kita syukuri akan menjadikan kehidupan kita penuh dengan keberkahan. Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita bersama yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam pribadi Rasul, mulai hidupnya, pola makannya,
tidurnya, ibadahnya, rumah tangganya, bertetangganya, semua yang itu diamalkan oleh Rasul, itulah contoh terbaik yang patut ditiru oleh manusia. Bagaimana Rasulullah berjalan, bagaimana Rasulullah berbaring, bagaimana Rasulullah beribadah, bagaimana akhlaknya Rasulullah. Apabila kita menginginkan kesempurnaan, maka itulah yang harus kita tiru. Termasuk bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam bekerja, itu juga adalah contoh yang terbaik. Akan tetapi dilanjutkan oleh Allah, tidak mampu mengikuti Rasul kecuali laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, kecuali dengan 3 syarat. Liman kana yarjullah, yang ada di hadapannya itu adalah Allah Ta'ala. Artinya ketika memang setiap pekerjaan itu niatannya dalam rangka ibadah. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir, orientasinya akhirat. Nomor 1, niatannya karena Allah. Nomor 2, orientasi dari setiap perbuatannya adalah akhirat. Wa dzakarallaha katsiran. Syarat yang ketiga, orang yang senantiasa mengingat Allah dengan zikir yang banyak. Maka 3 syarat ini mutlak dimiliki oleh mereka yang kemudian mengaku mengikuti Nabi Muhammad. Karena mereka tidak akan Allah berikan kemampuan untuk menyamai Nabi Muhammad kecuali dengan 3 syarat ini. Yang pertama, niatkan semua perbuatan yang kita lakukan murni karena Allah Ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian yang kedua, orientasinya akhirat. Maka kalau kita lihat hadis tentang orang yang cerdas, itu Rasulullah bilang apa? Al-kayyis, orang cerdas, itu hitungannya bukan lagi IQ. Karena saya nemui beberapa kasus orang IQ-nya tinggi mati bunuh diri. Mungkin antum juga pernah dapat cerita semacam itu. Baru ini dapat cerita teman saya kuliah di, saya tidak nyebut kampusnya ya, kampus keren lah, keren di Surabaya, keren banget. Waktu itu ada acara kuliah ke kampus utamanya di Jakarta, dan itu anak sama bapaknya, padahal itu waktunya sementara saja karena kuliahnya secara resmi di Surabaya, cuma sesekali ke Jakarta untuk datang ke kampus utamanya. Itu dibelikan apartemen dan dia loncat dari lantai 23. Pinter, perempuan. Antum tahu sebabnya apa? Diputus pacar. Bukan cerai, bukan cerai, diputus pacar. Maka kadang-kadang secara IQ orang bisa dibilang pinter, tapi tidak ngerti bagaimana bermuamalah, tidak ngerti bagaimana menghargai orang lain, tidak mengerti bagaimana menempatkan posisi di setiap keadaan. Maka tidak pinter dia. Itulah kemudian muncul di akhir-akhir ini apa? ESQ. Ya kan, ada yang emosional, spiritual, question. Jadi artinya bukan cuma sekedar otak yang diasah. Maka Rasulullah ketika menjelaskan orang cerdas itu, mendana nafsahu, dana yadinu, itu artinya orang yang menundukkan nafsunya. Karena dia tahu inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu ini kalau diikuti itu akan mengantarkan kita pada keburukan. Ngantuan itu nafsu. Ini jam segini siapa yang ngantuk? Ini ada? Saya ngantuk, Masya Allah. Nafsu ini ya. Kemudian nafsu untuk senantiasa guyon, tidak pernah serius, itu nafsu. Kemudian nafsu, mohon maaf ya, nafsu makan, nafsu kemudian urusan biologis, nafsu keserakahan seperti yang Pertamina kemarin, itu nafsu semua. Bagaimana saya beli Pertalite saya beli Pertamax bertahun-tahun dapatnya Pertalite. La haula wala quwata illa billah. Kemudian yang timah itu kemarin sempat sampai 273 T. Bahkan angkanya sampai tembus 300 T. Sekarang Pertamina sampai 1000 T. La haula wala quwata illa billah. La YDSF Malang golek 1,5 M saja susah. Ini sudah tanggal 17 masih dapat 400. Ini saya sarankan datang ke sana aja. Itu kayaknya ghanimah itu. Nah, subhanallah. Maka dengan itu orang yang cerdas adalah mereka yang menundukkan nafsunya. Nafsu ditundukkan, betul-betul ditundukkan.
Jadi dia mengarahkan nafsunya, bukan nafsu yang menyetir dia. Itu orang cerdas. Wa amila lima ba'dal maut, dan setiap pekerjaannya, aktivitasnya, entah itu ibadah mahdhah, bahasa kita ya, sholat, zakat, puasa, haji, ataupun ibadah-ibadah berupa ibadah muamalah, ibadah akhlak, ibadah keseharian yang lain seperti tidur bisa bernilai ibadah, mandi bernilai ibadah, makan bernilai ibadah. Itu wa amila lima ba'dal maut. Semua amalan yang dia kerjakan termasuk kerja, itu yang dia pikir orientasinya adalah apa yang terjadi setelah kematian kalau saya melakukan ini. Jadi panjang. Sementara orang yang lemah, wal ajiz, orang yang lemah, itu apa? Man atba'a nafsahu hawaha. Apapun yang diinginkan oleh nafsu diikuti. Tidak punya setir dia. Dia tidak punya kendali, bahkan terhadap dirinya sendiri. Coba antum bayangin, selemah apa orang itu. Bahkan untuk dirinya sendiri, dia tidak punya kendali. Nafsunya kepingin makan, makan. Padahal diberitahu sama dokter, tidak boleh banyak makan. Nafsunya menginginkan dia untuk tidur, tidur. Padahal dia tahu tidur di jam-jam tertentu itu merusak kesehatan. Bahkan ini penelitiannya bukan ngawur ini. Antum bisa cek nanti di Google. Ada lembaga riset tentang tidur. Saya lupa namanya, astagfirullah. Kakek lali yo, setan ini. Itu yang dikatakan oleh para ulama zaman dulu, tidur ba'dal asar yusabbib al-junun. Bikin orang gendeng. Tapi gendeng itu sekarang kalimatnya ya bukan cuma gendeng saja, tapi pelupa, gampang linglung, susah konsentrasi, tidak bisa fokus. Nah, itu tidur ba'dal asar. Nah, tapi karena dirinya ngantuk, kalah sama dirinya. Coba, selemah apa orang itu? Hanya untuk ngurus dirinya saja, tidak bisa. Habis tidur, tidak bisa ngerapiin kamarnya. Habis mandi, tidak bisa kamar mandi harus ditinggalkan dalam keadaan bersih. Ketika dia pulang kantor, dia tahu tanggung jawab kantor harus ditinggalkan dalam keadaan terkunci, semua berkas aman, macam-macam, lampu harus mana yang mati, mana yang nyala. Nah, tapi apa? Atba'a nafsahu hawaha. Tiap kegiatannya itu ternyata kompasnya adalah hawa nafsunya. Kompas mengarah kemana, maka itu yang diikuti. Jadi hawa nafsunya minta apa, itu yang diikuti. Kepingin bakso, bakso, kepingin mie, kepingin tidur, kepingin makan, kepingin rekreasi. Na'udzubillah min dzalik. Tapi lucunya apa? Orang yang lemah seperti ini, wa tamanna 'ala Allahil amani, harapannya, angan-angannya tinggi. Maka Allah tidak mengatakan harapan, Allah bilang angan-angan. Maaf, Nabi Muhammad mengatakan angan-angan. Karena apa? Beda antara harapan dan angan-angan. Harapan itu ada stepnya. Tapi kalau angen-angen itu, mbek ngelamun gini. Kok oleh bojo ganteng, soge. Tapi dia tidak pernah ikhtiar, tidak pernah memantaskan diri, tidak pernah kemudian mencari segala macam. Ya tentu itu angan-angan belaka. Nah, maka dengan itu jamaah, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad yang mudah-mudahan dengan 3 syarat tadi, niatannya ikhlas, orientasinya akhirat, dan banyak berzikir, kita oleh Allah dimudahkan untuk senantiasa mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tema kita di pagi hari ini mengoptimalkan pekerjaan dan mengoptimalkan ibadah, karena pekerjaanku adalah ibadahku. Ini kalimat beberapa kali saya baca di rumah sakit Islam. Tahulah di Malang ada juga itu. Pelayananku adalah ibadahku. Tapi ternyata ketika kita masuk serem-serem zaman dulu, tapi sekarang mungkin sudah berubah. Ketika kita masuk itu Masya Allah, itu perawatnya itu kayak kita mau disuntik mati kayaknya. Jangan keras, lemes, sakit tuh, patah loh jarumnya nanti, Masya Allah. Tapi ya sudahlah ya. Dia tidak ngerti bahwa perbuatan dia semacam itu bukan hanya mencoreng dirinya, tapi mencoreng rumah sakit, dan lebih besar mencoreng nama Islamnya itu loh. Nah, maka termasuk antum sekarang ini, ketika kita bekerjanya itu asal-asalan, dalam keadaan kita bernaung di sebuah lembaga yang lembaga itu erat kaitannya dengan Islam, terus kemudian ketika janjian sama donatur jam berapa datangnya telat, ketika janjian untuk rapat jam berapa datangnya terlambat. Dan saya tidak telat ini Pak,
Saya diberitahu admin 8:30 katanya. Betul ya? Saya tadi kok ngelihat flare-nya jam 8. Kisah yang bener yang mana ini? Nah sudah, maka kita ini sedang tidak mencoreng hanya diri kita saja. Tapi kita mencoreng lembaga kita yang itu ada pertanggungjawaban, nilainya ada nilai pertanggungjawabannya itu. Dan kita juga mencoreng agama Islam yang kita bernaung di bawahnya. Nah maka sekarang ada 4 poin agar kemudian kita ini betul-betul ketika bekerja itu keroso kerja itu ibadah. Ini bukan sekedar artinya teori, lebay. Mana ada orang itu kerja dianggap ibadah. Lah. Dengan 4 perkara ini, ketika kita keluar rumah untuk kerja, itu Allah catat ibadah. Sampai kita pulang, kembali masuk ke dalam rumah kita. Kalau terjadi sesuatu di rentan waktu kita bekerja, itu insya Allah meninggalnya husnul khatimah. Karena meninggal dalam keadaan berniat beribadah. Dalam bentuk kerja. Nah, yang pertama niat. Yang pertama apa? Niat. Ini faktor paling fundamental dalam agama Islam. Niat. Banyak orang kemudian meremehkan niat. Maka kalau dalam Islam ini ada dua poros. Poros yang pertama, yang niat itu kesannya ribet banget. Harus kudu mantep. Setiap aktivitas harus dilafatkan dengan bahasa Arab yang tepat. Sampai Ustadz ketika ditanya bingung. Ustadz, saya kalau mau masak nawaitunya bagaimana Ustadz? Loh, nawaitu apa? Loh kan harus dilafatkan Ustadz. Nawaitunya itu an atbakho. Ini sambal terasi dalam bahasa Arab. Tidak ada terasi itu ya apa? Itu bahasa Arab kan terasi itu. Nah, ada satu poros yang niat itu berlebihan banget. Apa itu? Torsi. Torsi apa? Torsi itu apa? Terasi. Oh, jazakallah khair. Saya dapat bahasa baru hari ini ya. Maka saya kira serius tadi, bercanda ternyata. Keprank saya. Nah, sudah. Maka ada satu poros yang niat itu begitu kental untuk mereka sehingga apapun mereka harus tahu pasti dan terkesan dalam tanda kutip, mohon maaf ya, terkesan ngerepoti. Terkesan apa? Merepotkan. Padahal ibadah itu mudah. Padahal Allah itu tidak akan pernah menjadikan syariat itu ribet. Semuanya. Nah, poros yang kedua, poros yang kemudian meremehkan niat. Allah pokok metu omah ya jelas niat. Ketika mau ke masjid dengar adzan asar, dia keluar rumahnya mau ke Masjid Ahmad Yani untuk sholat asar. Akhirnya ketika sholat dia tidak niat lagi. Dia bilang, loh metu tuh kok omah iki wis niat sholat. Nah jadi kita ini berada di antara dua poros tadi. Poros yang berlebihan dan poros yang meremehkan. Maka tetap harus ditoto niat ini. Nah maka bagaimana niat itu yang benar? Dikatakan oleh para ulama, dimantapkan di dalam hati setiap akan melakukan aktivitas apapun. Saya melakukannya untuk apa? Saya melakukannya tujuan saya apa? Maaf, saya melakukannya tujuannya apa? Untuk apa? Saya melakukannya demi siapa? Dan saya melakukan ini atas perintahnya siapa? Itu ditoto ndek jerone ati. Bahkan kalau dalam fikih Syafi'i, kalau orang itu sholat bahkan diteliti ini sholatnya sebagai imam atau makmum, sholatnya berapa rakaat, sholatnya fardu atau sunnah, itu harus dimantapkan di dalam hati dan tidak menjadi masalah untuk sebagian mazhab apabila harus dilafatkan untuk memantapkan apa yang ada di dalam hati. Nah, itulah kenapa setiap kita mau keluar rumah ada doanya. Apa doanya? Allahumma lancar. Apa doanya keluar rumah? Kalau hujan apa doanya hujan? Saya kapan bismillah selamat, luar biasa ya. Anda sahurnya banyak kayaknya tadi. Sudah, maka doa keluar rumah itu bismillahi tawakkaltu ala Allah. Berhenti situ dulu. Ada dua kalimat di sini yang pertama, dan ini niat loh ini Pak. Ini bukan sesuatu yang sekedar
rutinitas atau sesuatu yang kemudian kita keluarkan dengan otomatis tanpa ada rasa, tanpa ada harapan, tidak masuk ke dalam hati. Oh, ini tidak ada artinya kalau begitu. Kita keluar rumah itu yang pertama sudah dua, bismillah. Ini keluar rumahnya dengan nama Allah. Kalau dengan nama Allah mesti niati api. Yang kedua, dia pasrahkan dirinya di hadapan Allah. Karena kalau kita sudah keluar rumah, Pak, wah, hati-hati. Tidak ada jaminan apapun dan dari siapapun. Tidak ada. Kita bisa baru keluar terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Na'udzubillah min syarri dzalik. Kita bisa keluar dalam keadaan tidak kembali ke rumah itu lagi. Kita bisa keluar dalam keadaan nanti pulang dalam keadaan yang kita tidak tahu seperti apa. Atau bahkan mungkin keluarga yang kita tinggalkan di rumah. Maka yang pertama bismillah dulu. Saya niatkan semua ini karena Allah. Yang kedua, tawakkaltu 'ala Allah. Aku pasrahkan semua yang akan aku lakukan, keluar rumahku, keselamatanku, rezekiku, apalagi keselamatan, rezeki, kebahagiaan, kesuksesan, kemudahan yang akan aku dapatkan, itu aku serahkan semuanya kepada Allah. Geser dikit lagi, Mas. Nah, sip. Anda miring dikit gini sudah mulai nging dari. Ini telinga harus peka ini. Nanti ada tambahan, jangan khawatir. Sudah? Tambahan apa? Insya Allah jelas kalau itu, jelas itu. Nah sudah, maka kita pasrah kepada Allah. Dan antum tahu apa bayaran orang yang pasrah kepada Allah? Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Ustaz ternyata. Masya Allah. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan hasbuh. Hasbuh itu Allah cukupi semua. Maka ada doa yang hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi kalimat-kalimat semacam itu para sahabat Nabi ketika musuhnya besar, mereka ucapkan apa? Fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka kalau kita tawakalnya benar, maka doa ini bukan cuma dibaca bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwwata illa billah budal. Enggak. Ini apalannya anak PAUD ini ya. Anak saya PAUD, TK itu sudah apal semua. Ayo anak-anak kita mau berangkat sekolah, doa naik kendaraan. Subhanalladzi. Loh kita masih begitu lagi. Kalau kita levelnya sudah harus, nah ini kan waliullah semua ini, aulia ini ya. Hati-hati loh Pak, sensitif loh wali ini sekarang Pak. Nah sudah, maka dengan itu kita tawakal. Kalau kita tawakal, Allah cukupi. Sukses, selamat, bahagia, aman, berhasil. Itu akan Allah berikan kepada orang yang tawakal. Kemudian ditambahi. La haula wa la quwwata illa billah. Tujuannya apa Anda ngomong la haula wa la quwwata illa billah? Supaya ketika Anda keluar, ada dua. Anda tidak sombong dan Anda tidak takut siapapun kecuali Allah. La haula wala quwata illa billah itu Anda yakin tidak ada kekuatan. Wes salah preman teko bismillah, kekuatan datangnya cuma dari Allah. Kemudian ketika diganggu sama orang, la haula wala quwata illa billah. Itu yang pertama Anda tidak akan takut sama siapapun. Tapi dengan syarat Anda dalam posisi yang benar. Maka orang itu kalau salah tapi wani, itu bukan wani. Itu namanya mokong. Ngerti bahasa Malang zaman dulu ya, mokong, begedut. Nah, jadi salah tapi nggak ngerti Anda. Mokong nggak ngerti. Bah, sian Anda. Sudah, mokong itu kalau orang Jakarta bilang resek. Nah ini sudah salah tapi ngotot. Ini bukan berani tapi apa? Ini mokong, begedut. Ini orang yang, iya ini begedut malang banget kan. Nah sudah, yang kedua, tidak akan menjadikan kita itu sombong. Tidak akan menjadikan kita apa? Sombong. Karena nanti kalau kita sukses, kita masuk ke rumah donatur, Allah takdirkan donatur dilembutkan hatinya, dapat rezeki, segala macam, kemudian target bisa terpenuhi, kita tidak mengatakan, wah ini sepeda motorane sedino 30 kilo lho rek. Nah, tidak ada kalimat seperti itu. Kenapa? Karena dari awal kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Nah,
Jadi kalimat bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah itu pasang niat. Itu pasang niat. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan hadis tadi, barang siapa yang keluar dengan membaca doa tersebut, itu ada malaikat yang menjawab untuknya. Apa jawabannya? Hudita wa kufita wa wuqita. Hudita. Kalau kamu keluar dengan doa tadi, hudit. Kamu sama Allah diarahkan. Gak mungkin macam-macam. Jadi diarahkan sama Allah. Di tengah jalan ada orang parkir sembarangan, kate mesuh, mesuh ndak boleh. Nanti ketika ketemu orang yang nampaknya kurang menyenangkan, kate diilokno, iling, ngilokno wong, ndak boleh. Dikasih hidayah sama Allah, ditunjukkan sama Allah. Mau belok ke sini, kok hatiku gak enak ya wes menggok rene ae. Ternyata di situ ada sesuatu. Hudita. Yang kedua, wawukita. Wukita itu artinya kamu sama Allah dilindungi. Dilindungi dari apa? Orang yang membaca doa ini terlindung dari keinginan melakukan dosa. Insya Allah aman. Insya Allah apa? Aman. Tapi syaratnya tadi doa itu masuk ke dalam hati. Kudu dongo yang sekedar keluar dari mulut karena rutinitas yang sudah kita hafalkan sekian tahun yang lalu. Lah kalau sekedar rutinitas, apa bedanya kita sama Android? Bedanya kita sama robot apa? Kita bisa nyeting HP kita ini. Nanti keluar jam azan jam berapa, pengingat baca Quran jam berapa, nanti kemudian zikir pagi petang harus dibaca jam berapa. Kita bisa bikin di smartphone kita ini. Bahkan bukan cuma pengingat, metu jame tet, metu sak lafate kabeh. Bisa apa ndak handphone? Bisa. Nah kalau kita seperti itu Pak, ya kita ini seperti smartphone aja, ndak ada rasa, ndak ada feel. You know feel? Susah ya. Saya sudah nahan-nahan ndak saya keluarin Inggris saya tadi. Saya karena khawatir di sini saya pakai bahasa Inggris dikira nanti apa gitu ya. Supaya ada apa? Ada rasa. Kalau orang Arab itu bilang zauk. Zauk itu nikmatnya itu kroso, sehingga ketika Anda keluar, Anda betul-betul merasa, Anda istisyar bahwa saya ini hamba Allah yang akan dijaga oleh Allah. Nah, kemudian oleh Allah dilindungi dari semua keburukan, dari semua kemaksiatan. Yang ketiga, wa kufita, sama Allah kamu dicukupi. Dicukupi artinya apa? Rezeki untuk hari itu insya Allah cukup. Jatah rezeki kita oleh Allah tidak akan dikurangi. Dan kita oleh Allah akan dicukupi dari apapun yang kita butuhkan. Ini doa keren banget. Maka rugi orang yang keluar rumah tidak membaca doa ini. Itu kita tidak ngomong dosa. Karena ini hukumnya bukan wajib. Hukumnya apa? Sunnah. Tapi kemudian kalau kita tinggal, kita rugi. Begini, Anda diundang orang. Undangannya undang makan-makan. Jadi walimah. Undangan apa? Makan. Terus ketika undangan makan tadi Anda datang, ya pantas lah bawain hadiah ya. Dibawa kado, bawa kotak, isinya ya entah baju, sarung, kopiah, atau apalah, handphone yang mungkin nggak terlalu mahal ya, yang sekitar 25 jutaan, kasih kotakin kecil. 25 juta mahal apa enggak? Harga berapa itu? Itu merek apa? Sony? Masih ada Sony ya? Masya Allah. Ini kadang-kadang dipenek sekarang murupi kemis. Sama kayak motor saya, direm Senin mandeki kemis. Tapi tidak apa-apa. Nah sudah, maka ini bukan kemudian Anda itu berdosa ketika meninggalkannya, tapi rugi. Diundang makan sama orang, sudah bawain kado segala macam. Makanannya banyak, begitu macam makanan, Anda tidak diwajibkan untuk makan. Anda keluar tanpa makan, tidak dipukuli. Tapi Anda masuk akan keluar tanpa makan. Dalam keadaan makanan itu sesuatu yang kita suka, sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang pasti setiap orang di antara kita membutuhkan. Terus Anda cuma keliling tok gini, sate, gulai, kikil sapi, kaki kambing, nasi goreng Filipin. Terus muter lagi es teler, muter lagi cilok tikus, sebelahnya lagi cireng
kucing, segala. Terus Anda keluar tidak makan. Nah itu Anda tidak berdosa. Wong tidak ada kewajiban Anda untuk, nah tapi Anda rugi. Kenapa? Sudah di depan mata, disediakan untuk Anda makan, tapi Anda tidak memanfaatkan fasilitas itu. Nah maka nomor satu, Rasulullah mengingatkan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu Allah cek niatnya apa. Dan Allah akan memberi ganjaran kepada Anda tergantung niat Anda. Maka antum semua ini jamaah, dan saya ini ngomongnya bukan basa-basi, jadi kita ngomong serius lah, ini amanah. Bersyukur kepada Allah karena tidak semua orang pekerjaannya itu berkaitan langsung dengan ibadah. Sementara antum di sini pekerjaan antum itu berkaitan langsung bisyaklin mubashir dengan ibadah, yaitu ibadah apa? Berupa zakat, infak, sedekah, wakaf. Udah itu aja 4. Hibah tidak terima di sini. Padahal ada yang mau menghibahkan tanah ini. Hibah tidak langsung, masya Allah, closing antum ya, luar biasa. Nah, ini berkaitan erat dengan apa? Dengan ibadah. Di mana zakat itu Allah yang nyuruh, khudh, jukuan. Jadi ketika Anda datang ke tempat muzaki untuk kemudian Anda mengambil zakat, niatkan, ini saya niat mengamalkan ayat Al-Quran di mana Allah perintahkan saya untuk masuk ke rumah mereka. Khudh, bahasanya Allah, ambillah min amwalihim, dari sebagian harta mereka, shadaqatan, sebagai bentuk sedekah dalam artian zakat. Nah maka niatkan, saya bekerja di sini, ini antum syukuri karena pekerjaan ini sudah betul-betul tanpa ruwet, tanpa ribet. Ini sudah nilainya ibadah karena berkaitan dengan dana umat dan disalurkan pula untuk umat. Dan ketika kita mendapatkan bagian dari situ, itu bukan aib dan tidak perlu malu. Loh, pegawai pajak aja tidak malu kok Pak. Loh, pegawai pajak itu mentereng, bea cukai mentereng. Saya sebelum COVID itu rutin ngisi di pajak dan bea cukai. Pasca COVID sudah berhenti. Nanti ada satu hal yang memang tidak perlu disampaikan di sini ya. Itu mentereng Pak. Ketuanya, kepala pajak, Pratama, kepala bea cukai mana, itu tidak ada mobilnya Avanza, Xenia, tidak ada. Mobilnya itu paling enggak yo Chevrolet Spin. Tidak usah guyu-guyu Mas, nyindir saya sampean. Mobilnya itu ya sudah Camry, Mercy, kemudian pokok. Padahal itu mengambil sesuatu yang itu sekedar amanat dari negara, bukan amanat dari agama. Bahkan di dalam agama itu masih ada sisi di mana agama melarang itu. Pajak itu kan maks, al-maksu haramun kata Rasulullah. Majekin orang itu haram. Walaupun ada sebagian pendapat ulama ketika pajak itu dikelola dengan baik dan digunakan untuk kemaslahatan itu boleh. Tapi yang dimaksudkan al-maksu haram, pajak itu haram adalah pajak yang kemudian diambil dengan kezoliman, digunakan hanya untuk kepentingan penguasa. Nah tapi apapun itu masih ada unsur-unsur Rasulullah melarangnya. Loh mereka lo bangga oleh bayaran. Kesannya kayak Johnny kerja. Loh, lah kok jadi amil malah malu? Lah kok kemudian jadi amil merasa kecil? Jadi amil kemudian, padahal kita ini menjalankan amanatnya Allah. Kalau mereka sekedar menjalankan amanatnya, katakanlah negara, kan begitu. Nah, maka dengan itu nomor satu, luruskan niat. Ya Allah, saya bekerja di sini ya Allah dalam rangka mencari rezeki yang halal, dalam rangka menghidupi keluarga, anak, istri, suami dan yang lainnya, dalam rangka saya menghindari diri dari meminta-minta, dalam rangka harta ini saya gunakan untuk taat kepadamu, kalau ada sisa saya akan bagikan untuk bersedekah, kalau sampai nisabnya saya akan zakat. Jadi diperbanyak niat-niat yang baik sehingga mulai antum satu langkah keluar rumah, tek, itu sudah pahala sudah mulai jalan seperti meterannya bensin, tidak berhenti sampai langkah antum balik ke pintu rumah. Insya Allah nomor satu apa? Luruskan niat. Innamal a'malu binniyat. Yang kedua, pastikan pekerjaan kita itu halal. Dan antum ini insya Allah hampir nyaris, kalaupun
betul-betul dijalankan dengan baik ya wis halal. Tapi kan terkadang ada oknum ya. Kita tahu beberapa lembaga zakat ya sempat bermasalah kan. Yang kemarin sempat viral besar itu. Nah, itu kita ya subhanallah kita lembaga sosial. Iya, lembaga sosial kemanusiaan. Tapi menerima zakat. Oh iya. Berarti lembaga apa? Saya tahu karena sempat beberapa kali juga komunikasi. Itu wallah mencoreng banget itu. Mencoreng bagaimana sampai kemudian pimpinannya itu bayarannya setaraf Pak Jokowi. Anda tahu itu satu bulannya 42 juta. Dalam keadaan datang ke kantor sesekali, ngecek, laporan, rapat, briefing, monitoring, kemudian outsourcing, kemudian speaking, kemudian mancing. Astagfirullah. Healing ya. Nanti lama-lama pusing. Nah, subhanallah. Kemudian kendaraan operasionalnya, waduh luar biasa. Jadi terkesan banget bahwa itu ada oknum memang. Ada oknum yang bermain pada uangnya umat ini ada. Nah, maka dengan itu apabila antum di sini pastikan pekerjaannya halal. Dan untuk antum semua insya Allah hampir pasti halal. Tergantung sekarang bagaimana pribadi kita masing-masing. Begini, ada sesuatu yang rotok sensitif sebenarnya. Cuma saya tidak jawab. Nanti antum coba tanyakan ke ustadz yang lain ya. Saya tidak jawab. Cuma saya ngasih PR aja. Ketika antum datang ke rumah donatur untuk kemudian narik entah zakatnya atau donasi rutin bulanannya atau janjian mereka mau menambahkan dengan sedekahnya karena ini bulan Ramadan, terus ketika antum mau pulang diamplopi, Mas ini buat kantor, ini buat sampean, diterima enggak? Ojo kereng-kereng tambah, ya Allah mbak, mau rebaran loh ini mbak, kita kepingin tambahan loh ini, boleh apa enggak? Saya dari awal bilang saya tidak akan jawab ya. Coba tanyakan sampai karena memang ya dilematis. Dalam satu sisi orang itu ya ikhlas betul. Loh ini saya ikhlas, ini uang halal ini saya mau ngasih sampean. Tapi dalam sisi yang lain, Anda sedang membawa misi pekerjaan, misinya kantor. Yang tentu dengan itu Anda dapat ya gara-gara Anda bawa nama kantor. Nah itu nanti coba tanyakan sama yang lain lah. Cari di sini tidak boleh. Masya Allah. Nggak pengen cari tempat lain gitu? Nah kan, saya mau ngomong begitu nggak tega tadi. Cuma memang ini dilematis sekali. Kalau kami di sekolah kami di Kasembon, kami katakan guru nggak boleh dapat apapun dari orang tua siswa. Kalau itu memang sebagai peraturan, tujuannya apa? Agar nanti tidak ada siswa yang diistimewakan ketika ujiannya tidak pinter nilainya diangkat, ketika anaknya nakal nanti kemudian rapotnya dibikin tidak nakal, itu malah mengkhawatirkan karena kita kepingin apa? Kejujuran di dalam mendidik mereka. Nah maka yang kedua antum lihat keadaan pekerjaannya. Ini bisa bernilai ibadah ketika pekerjaan itu halal. Nah maka tidak ada pekerjaan yang buruk selama dia halal. Bahkan a'azzanallah wa iyyakum, ketika pekerjaan itu mengharuskan kita menjadi pembantu di rumah orang lain. A'azzanallah. Semoga Allah melindungi kita dari semua itu. Amin ya rabbal alamin. Tapi selama itu halal, tidak ada kemungkaran yang kita lakukan, tidak ada perkara-perkara haram yang kita jalani dalam pekerjaan itu, maka itu mulia. Contohnya siapa? Asia. Masyitah itu seorang perempuan yang pekerjaannya itu jadi pembantu di rumahnya Fir'aun. Ya, Masyitah itu kan. Yang pekerjaannya dia itu nyisiri putrinya Raja Fir'aun. Ketika sisirnya jatuh, dia ambil pakai ucapan Bismillah. Ini putrinya Fir'aun kaget. Allah, ahuwa ismun jadidun li abi. Loh kamu kok nyebut Allah? Apa Allah itu gelar baru untuk bapakku ya? Lihat bodohnya anak ini. Dibilang Allah itu apa? Gelar baru untuk bapakku. Dibilang sama Masyitah, Allahu Rabbi wa Rabbuki wa Rabbu abiki. Allah itu Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhannya bapakmu. Lu panik ini anak ini.
Lu kamu punya Tuhan selain bapakku. Dilaporkan sampai singkat cerita Masyitoh diapain? Digoreng. Dan serius digoreng, bukan cerita dongeng. Oh enggak mungkin lah digoreng, paling serius digoreng. Dibikinkan wajan raksasa, diisi minyak sampai mendidih, dilemparin satu persatu anaknya dulu. Sampai terakhir anaknya yang masih digendong, masih netek. Itu ditarik. Ini ibunya mulai ragu. Anak kecil itu bilang apa? Uthbuti ya umma fa innaki ala haq. Bu, yang kuat karena kamu benar. Baru ibunya tegar. Bukan tegar, tegar. Baru ibunya apa? Tegar. Itu dilemparin anaknya terakhir, masih toh dilemparin ketika Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj itu mencium aroma wangi. Nabi Muhammad tanya, "Raihatu man hadhihi ya Jibril?" Ini wanginya siapa? Dibilang Masyitat ibnatu Fir'aun. Ini wanginya tukang sisir putri raja Fir'aun. Sampai kemudian diceritakanlah ceritanya itu. Ini pekerjaannya apa? Pembantu. Nah, maka selama itu halal tidak ada aib. Nah, maka Allah Ta'ala berfirman seperti yang saya baca tadi, surat Al-Baqarah 168. Surat apa? Al-Baqarah ayat 168. Jadi kalau kepingin pekerjaan bernilai ibadah, ojo dicampuri sing haram. Saya apresiasi sekali ketika YDSF memang mengeluarkan peraturan tidak boleh menerima apapun dari donatur. Itu memang keren banget, keren banget. Masya Allah, tabarakallah. Untuk apa? Menghindari minimal kalau itu dikatakan syubhatiyah. Apalagi kalau sampai derajat haram. Nah, maka Allah Ta'ala berfirman, Anda perhatikan betul ayat ini, nanti bisa dijadi bahan tadabbur di rumah ya. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Makanlah di muka bumi yang halal dan baik. Halal itu dua, halal zatnya, bendanya halal, dan halal cara mendapatkannya. Ini perintah. Jangan sampai cara mendapatkannya haram tapi dipakai untuk beli yang halal. Loh, Ustadz, masuk sate kambing haram? Ya, halal. Tapi kamu dapat duitnya dari ngoplos BBM. Kamu dapat duitnya dari nipu orang. Kamu dapat duitnya dari mencurangi takaran, timbangan. Maka halal itu dua. Halal secara zat yang kita makan dan halal cara mendapatkannya. Dan antum ini dua-duanya halal sudah. Yang kedua, tayyiba. Tayyib itu apa? Tayyib itu yang diartikan oleh para ulama, makanannya tidak mendatangkan mudharat, makannya tidak berlebihan, makanan itu tidak mengandung sesuatu yang memancing, memunculkan penyakit, segala macam. Itu namanya tayyiba. Kemudian, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Antum bayangin, ini ngomong makanan, ayat sambungannya wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan mengikuti langkah setan. Disebutkan oleh para ulama apa? Mengikuti langkah setan itu awalnya dari makanan. Dari mana? Makanan. Kalau sudah masuk sesuatu yang haram, pum, masuk menjadi darah, daging, kulit, tulang, dan itu tidak bisa terurai. Dia sudah terlanjur masuk. Maka orang kalau sudah terlanjur masuk yang haram, otomatis langkah berikutnya apa? Mikut apa yang diinginkan oleh setan. Itulah kenapa sampai Sayyiduna Abu Bakar ketika punya maula itu mantan budak yang dibebaskan. Jadi dulunya budak kemudian dimerdekakan. Itu di zaman jahiliyah, maulanya Abu Bakar ini tukang ngeramal. Suatu hari dia datang ke rumah Abu Bakar dalam keadaan Abu Bakar kelaparan, sudah beberapa waktu tidak makan, tidak minum. Dia bawa serantang susu. Abu Bakar karena terlanjur lapar, bismillah, diminum. Setelah selesai, tenang, perutnya sudah tidak lagi kelaparan, mulai tenang, Abu Bakar tanya, radhiyallahu ta'ala anhu, min aina wajadtal laban? Kamu dapat susu tadi dari mana? Maka dijawab apa? Kuntu fil jahiliyati. Dulu waktu di zaman jahiliyah saya ini arraf, peramal. Jadi ada ibu-ibu di pasar minta diramal. Setelah saya ramal, dia seneng, dikasih hadiah susu. Kaget Abu Bakar. Antum tahu kan apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan?
itu tenggorokannya dilolok di apa bahasa Inggrisnya? Diogrok-ogrok. Ini apa? Verb atau diogrok-ogrok sampai keluar. Dan terakhir sampai yang keluar itu bening, itu menunjukkan sudah tidak ada susunya. Abu Bakar bilang, "Waihak, kamu celaka kamu. Kamu tahu enggak? Al-lahm nabata min haramin an-naru aula bih." Daging ini sedikit saja ada haram yang masuk, yang tumbuh dari sesuatu yang haram, itu neraka lebih pantas menjadi tempatnya. Jadi dicek kehalalan pekerjaan ini. Maka sampai saya sering kali, saya punya banyak teman yang kemudian kerja di pasar, kerja. Saya ingetin mereka apa? Jujur, mujur. Jujur, mujur. Itu antum pegang itu, tulis di sepeda motor, pasang stiker, jujur, mujur. Jangan malang terus ya, kudu mujur sekali-sekali. Jujur, mujur. Dan itu dari hadis Nabi. Rasulullah bersabda, "Iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yataharra al kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba wa 'alaikum bis sidq fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqa." Rasul bilang, jangan bohong. Karena bohong itu mengantarkan pada keburukan, keburukan mengantarkan kepada neraka, dan kalau terus-terusan bohong tercatat di sisi Allah pembohong. Dan kalian harus jujur. Ini cara kerja, harus jujur. Karena kejujuran itu membawa kepada kebaikan, keberuntungan, mujur tadi. Dan keberuntungan itu akan mengantarkan kebaikan, itu akan mengantarkan pada syurga. Dan kalau orang senantiasa jujur, Allah stempel siddiqan, orang jujur. Nah, kemudian kalau dua orang jual beli, al-bayyi'ani, dua orang yang saling jual beli, bil khiyar, mereka punya hak untuk membatalkan jual beli. Malam yatafarraqa, dengan syarat mereka belum saling berpisah. Jadi masih di tempat jual beli tersebut. Boleh si penjual yang membatalkan jualannya, wes gak sido tak jual, gak sido tak dol. Atau si pembeli yang membatalkan pembeliannya, saya tidak jadi beli. Itu tidak boleh marah kalau ngerti Islam. Kemudian Rasul katakan, fa'in bayyana, kalau mereka berdua itu menjelaskan apa adanya. Barangnya ini mas, iki HP tahu rutuh, BH-nya, kesehatan baterainya ini sudah sekitar 70% menurun, kemudian layarnya sudah ada baretnya, ini bayana. Wasadaqa, dan keduanya jujur, menjelaskan tidak ditutupi, dan mereka jujur. Apa yang terjadi? Burika lahuma fi bai'ihima, Allah berkahi jual beli mereka. Syaratnya apa? Jujur tadi. Fa in katama wa kadzaba, kalau mereka menutup-nutupi dan mereka bohong. Bohong itu apa? Loh mas, janjinya datang Selasa, kok kemarin tidak datang? Wah iya bu, kemarin di kantor ada rapat, hujan deras, petir, banjir, tsunami, gempa bumi, padahal tidak ada. Hilang barokahnya kerja, hilang. Maka jujur itu prinsip. Tidak bisa orang kerja tidak jujur, tidak bisa. Prinsip. Nah maka kerjaannya harus halal, tidak kecampuran dosa. Nah itu syarat kedua biar pekerjaan itu bernilai ibadah, dan ibadahnya juga optimal. Bagaimana tidak optimal? Lawang kerja saja sudah bernilai ibadah, apalagi ditambahi dengan cara-cara yang baik. Yang ketiga, pekerjaan itu tidak boleh melalaikan dari kewajiban kepada Allah. Jadi misalkan Anda kerja, terus dengar adzan. Wah ini dilematis betul ini. Dan kita menyampaikan seperti ini sekarang, itu musuhnya akeh. Gara-gara sekarang ini jamaah kita ngomong apa adanya. Kita ngomong apa adanya. Banyak penceramah itu sing isine nyenengno jamaah. Jadi bukan mereka ditakut-takuti dengan dosa yang mereka lakukan, agar mereka segera mentas dan bertobat. Bukan kemudian mereka itu
dikuatkan ibadahnya, tapi mereka itu dibikin nyantai. Ndak apa-apa. Gusti Allah ngono beneh ra kaya ustadz sing brewok kuwi. Loh. Jadi ketika yang datang ke pengajiannya itu, maaf gini sekarang lagi musim, yang datang itu orang-orang yang masih kurang baik, masih melakukan kemaksiatan. Itu bukan dibikin mentas dari maksiatnya, tapi dineng-neng. Kalau bayi itu dipuk-puk. Nah, akhirnya yang berceramah dengan gaya seperti berbeda dari mereka, yang kemudian hati-hati, khamr itu haram, khamr itu mendatangkan murka dari Allah, hati-hati, judi, bertato itu hukumannya ini. Akhirnya dianggap apa? Oh, rapena ini. Ustadz kok kereng ini, Gusti Allah beneh lah kok ustadz kereng. Nah, maka sekarang perkara semacam ini ngomong begini, kalau dengar adzan pekerjaan harus berhenti. Ditimpali sama ceramahnya ustadz lain. Lah wong kerja iku ya ibadah. Wong kerja iku ya ibadah. Sementara sholat itu wajib muwassa. Panjenengan tahu wajib muwassa dalam ilmu usul fikih itu ada wajib mudayyak sama muwassa. Kalau mudayyak itu yang waktunya tidak bisa ditunda. Tidak bisa ditunda seperti apa? Seperti zakat. Zakat itu ketika sudah sampai waktunya tidak boleh ditunda. Haji, kalau antum mampu dan sudah masuk bulannya, tidak bisa ditunda kecuali dengan alasan seperti Indonesia yang antriannya sampai 20 tahun, 25 itu beda lagi. Nah, tapi kalau wajib muwassa memang wajib yang dikasih kelonggaran untuk melakukannya. Contoh, bayar utang Ramadan. Dilonggarkan sama Allah. Ibunda Aisyah tidak bayar utang Ramadan yang telah terlewat darinya kecuali setelah masuk bulan Sya'ban. Dan tidak berdosa. Kenapa? Memang Allah beri kelonggaran. Seperti sholat. Sholat itu wajib muwassa. Anda boleh sholat zuhur. Sekarang zuhurnya jam berapa? 11.47. Iya. Katakanlah 11.47 lah ya. Asarnya 14.42. Nah, maka antum boleh sholat zuhur di rentan waktu tadi. Dan tidak berdosa karena wajib muwassa. Nah, tapi kemudian di sini masalahnya bukan dosa atau tidak. Masalahnya mana yang menjadi prioritas. Itu loh masalahnya. Mana yang menjadi prioritas. Dan tidak masuk akal. Mustahil. Orang kalau memprioritaskan Allah, kemudian orang itu oleh Allah dinomorduakan. Itu mustahil. Tidak ada. Tidak ada ceritanya orang memprioritaskan sholat, pekerjaannya kemudian gagal. Belum dengar cerita, belum. Tidak ada kemudian orang itu memprioritaskan sedekah, kemudian rezekinya seret. Oh, belum ada ceritanya, Pak. Belum ada kemudian orang itu memprioritaskan orang lain, ithar itu ngalah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, kemudian orangnya itu terlantar. Belum ada ceritanya seperti itu. Karena Allah itu maha adil dan Allah itu asyakur. Apa arti asyakur? Membalas yang sedikit dengan pembalasan yang besar. Jadi antum sekedar sholat 5 menit tapi di awal waktu, karena antum memprioritaskan Allah, Allah kasih buat antum ratusan menit yang lain untuk kerja, dan kerjanya sama Allah diberkahi, dimudahkan. Nah, maka cara yang ketiga, jangan sampai pekerjaan ini melalaikan apa? Kewajiban. Nah, dan ingat, wajib itu bukan hanya kepada Allah, tapi ada kewajiban kepada sesama manusia. Mosok kerja tok gak nyambangi wong tua nih. Nah, YDSF liburnya hari apa? Sabtu Minggu. Ada waktu kan untuk ziarah orang tua kan? Untuk silaturahim ke rumah orang tua. Ini gara-gara kewerjo tok, dia lalai kepada kewajibannya terhadap orang tua, atau kerja terus gak tahu sempet ngenterno anak sekolah. Kerja terus ndak pernah sampai tidak pernah mendatangi istrinya karena ternyata sudah punya istri yang baru. Wah, mulai bahaya ini ya. Dikira istrinya sregep kerja. Wah, masya Allah, bojoku iku lho mbak gak tahu mulai mbak wis 17 tahun mbak kerja gak roh rabi maneh. Ini kan kesian ya, perempuan tulus begini ya, ternyata sama garangan di pangan. Ya Allah ya Karim, astaghfirullah wa atubu ilaina. Sudah? Maka ingat, jangan sampai melalaikan kewajiban. Nah,
Dalam perkara melalaikan kewajiban ini jamaah, orang kalau sudah kewajibannya dilalaikan, itu orang yang sudah tidak ngerti batasan. Begini Pak. Ala fa inna likulli malikin hima wa himallah maharimuhu, dalam hadis Arba'in Nawawi. Setiap penguasa itu pasti punya aturan. Betul atau betul? Sekarang Pak Prabowo punya peraturan baru kan? Bahkan program strategis nasional, apa namanya itu bahasanya? Ya, itu kan sekarang berubah dari zamannya Pak Jokowi. Pak Jokowi dulu yang diprioritaskan IKN. Sekarang IKN tidak masuk program strategis. Bahkan oleh Ustadzah Sri Mulyani, loh, Anda kok ketawa kenapa? Dalam bahasa Arab Ustadz itu artinya profesor. Jadi kalau Ustadz perempuan, kalau profesor perempuan, Ustadzah. Jangan dianggap Ustadzah itu yang ceramah innal hamdalillah, masya Allah, tabarakallah ukhti. Saya kira tuh gemes nandula ustadzah ini, ya Allah ya Karim. Jadi kadang-kadang sisi lebaynya itu menarik, tapi masya Allah tabarakallah, kita bersalawat kepada Rasulullah. Sudahlah ya, gayanya masing-masing ya. Nah sudah, maka Ustadzah Sri Mulyani itu bahkan sekarang sudah memblokir dana untuk IKN. Anda baca enggak beritanya? Enggak usahlah tambah ngeluh nanti, sekarang gak ngerti yuk. Wong orang enggak ngerti itu rahmat dari Allah kok. Beneran serius ini. Nah sudah, maka setiap pemimpin itu punya batasan dan aturannya. Apa batasannya Allah? Adalah apa yang Allah haramkan dan apa yang Allah perintahkan. Itu batasannya Allah. Jadi kalau kita tinggalkan apa yang Allah haramkan, kita jalankan dengan tertib apa yang Allah wajibkan, itu batasannya Allah kita lakukan. Maka Allah tidak akan menghukum kita. Nah maka sekarang saya kembali. Lapos yang kerja ditinggal gaya sholat. Wong sholat itu lo iso sampai beduk itu waktunya sampai jam 2:30 sih oleh. Lo betul. Jadi begini lo konsepnya. Perkara benar jangan dibenturkan dengan yang benar. Nanti akan memunculkan siapa yang paling benar. Dan kalau sudah ada kalimat paling, munculnya sombong. Kalau sudah ada kalimat paling, munculnya apa? Sudah kalau sudah ada kunut benar, tidak kunut benar, wis selesai sudah. Tidak usah. Terus yang paling benar yang mana? Wah bahaya, ini nanti muncul kelompok-kelompok baru ini. Yang akhirnya kami yang paling benar, kami yang paling sunnah, kami yang... Malah repot nanti. Maka kalau sudah benar sama benar, silakan jalan, pilih masing-masing mana yang antum anggap paling sesuai dengan keadaan antum. Nah cuma yang kita bicarakan sekarang mengoptimalkan kerja dan ibadah. Maka antara kerja dan ibadah kita harus ngerti mana yang prioritas. Ya tentu ibadah. Maka kalau panggilan adzan sudah terdengar, walaupun rumah donatur depan masjid, mampir masjid dulu. Dan Allah tidak akan mengecewakan antum ketika antum melakukan itu. Dan yang terakhir, bagaimana agar pekerjaan itu bernilai ibadah? Hasil kerja digunakan dalam rangka taat, jangan dipakai maksiat. Hasil kerja digunakan untuk apa? Taat, jangan dipakai untuk maksiat. Banyak orang pekerjaannya halal, tapi uangnya hilang untuk yang haram. Maka dalam Islam itu konsep uang itu ada dua. Min ainak tasabah wa fima anfaqah. Dapatnya dari mana, dengan cara apa, dan kemana dia belanjakan uang itu. Jadi Islam itu bukan seperti liberal yang kemudian sekedar wes yang penting halal, terus uangnya untuk apa? Ya terserah, uang itu kan milik kamu. Tidak ada orang bisa memaksa dirimu. Enggak. Islam itu Anda dituntut dapatnya dengan cara yang halal, dan kemudian keluarnya juga itu keluar ke tempat-tempat yang oleh syariat diperbolehkan. Jadi tidak sembarangan. Nah maka dengan itu, kalau konsep mengenai halal dan haramnya itu dikatakan oleh para ulama, halaluhu yuhasab wa haramuhu yu'aqab. Halalnya dihisab, haramnya dihukum. Jadi kalau dapat harta halal, tidak ada harta halal tidak dihisab, itu tidak ada.
Maka orang kaya itu masuk surganya telat dibanding orang miskin. Kenapa? Karena orang miskin hisapnya sedikit, orang kaya hisapnya banyak. Wong di rumah kadang-kadang kamarnya ada 4, 5, itu pun kosong semua. Itu jangan dikira ndak ada hisapnya, tetap ada hisapnya orang miskin. Lawang sak kamar di sini yo anak, yo ibu, yo bapak, mau dihisap apanya ya? Wong ini sempit sekali, mau dihisap bagaimana? Nah, maka dengan itu Islam itu mengajarkan kepada kita setelah kita dapat ada pertanggungjawabannya. Apa pertanggungjawaban itu? Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan di dalam harta mereka ada hak untuk siapa? Orang yang meminta-minta. Tapi ingat, meminta-minta dalam Islam ini bukan minta-minta untuk nambah kekayaan, tapi meminta-minta karena kebutuhan. Ada haknya mereka. Wal mahrum, dan orang-orang yang tidak punya harta. Yaitulah maksudnya sedekah atau zakat. Ketika uang itu kita pakai untuk yang baik, hasil kerja kita gunakan untuk yang baik, maka insya Allah dengan itu kita akan mendapatkan dalam pekerjaan itu benar-benar bernilai ibadah. Baik jamaah sekalian, mohon maaf ya lebih 4 menit. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menjadi perhatian bagi kita bersama, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita bersama, dan mudah-mudahan bisa juga nyemangati kita untuk terus semangat di dalam pekerjaan di ranah zakat, infak, sedekah dan wakaf ini, karena ini bukan pekerjaan yang tercela, ini bukan sesuatu yang dianggap remeh, dipandang sebelah mata atau aib. Maka saya kasih tadi pertimbangannya, tadi perbandingannya apa? Orang yang kerjanya di pajak cukai saja, itu mentereng dan bangga kok. Masa kita yang menjadi amilnya Allah dalam menggerakkan dana umat, menjalankan amanat syariat dari Allah, kenapa kita harus kecil hati? Barakallahu fikum. Dari kami, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf ya, tidak pakai tanya jawab ya. Saya 1:30 siang harus langsung ke Bandara Kediri. Bukan ada penerbangan, ada buka bersama di Grogol sana. Jadi ada dari bandara itu naik kira-kira 15 kilo ke atas, ada daerah namanya Grogol. Kita bikin di sana musola segala macam. Ya bolehlah sesekali kerjasama dengan YDSF ya. Insyaallah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.